Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ada observasi wawancara dari Pak Jopa, pendidikan agama. Nah, yaitu kasusnya tentang kekerasan seksual. Langsung aja kali ya pertanyaannya. Ya, Apakah ajaran agama sudah benar-benar efektif dalam membentuk kesadaran moral untuk mencegah kekerasan seksual? apakah ajaran agama Sudah sudah benar-benar efektif dalam membentuk kesadaran moral untuk mencegah kekerasan seksual? Kalau menurut saya itu sudah ya. Kalau dalam agama itu terdapat 5 pokok dalam maqasid syariah, yaitu ada hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzun nas, hifdzu mal sama hifdzu aql. Di salah satunya ada hifdzun nas, yaitu perlindungan oleh keturunan. Jadi kita itu harus menjaga keturunan kita agar tidak melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dimulai dari berpacaran, kan ujung-ujungnya nanti Jinah. untuk perjinahan ya gitu. Yang rata-rata zaman sekarang itu anak-anak zaman sekarang itu sudah dianggap luar biasa gitu dalam berpacaran. Tetapi di Al-Quran juga dijelaskan bahwa sesungguhnya perjinahan itu dilarang gitu. Karena menimbulkan efek yang jelek gitu ke kitanya juga ya. Mungkin dari tanggapan aja. Tanggapan saya terkait agama memang sudah betul apa yang dikatakan teman saya ya, yang dimana agama pendidikan dalam agama juga sudah melindungi yang tadi hifdzun nas, melindungi keturunan, yang dimana kita harus menjaga mungkin keluarga kita, adik kita atau saudara kita dari kekerasan seksual, mungkin sesuai topiknya. Jadi di Al-Quran juga sudah jelas gitu. Tapi itu juga balik lagi ke diri kita sendiri, gimana kita pemahaman kita terhadap isi dari Al-Quran. Misalkan kita itu orangnya gak peduli gue mah gitu. Mau pacaran mau gimana juga kan itu. Tapi kita juga sebagai orang juga harus mengingatkan gitu kepada orang lain agar tidak terlalu dalam terjerumus dalam kejelekan ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa lembaga keagamaan sudah cukup aktif dalam memberikan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual? Lembaga keagamaan itu seperti Muhammadiyah atau NU atau gimana? Mungkin dari lembaga keagamaan NUA. NU. Jadi menurut saya mah sudah efektif ya dalam pencegahan kekerasan seksual maupun di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan kampus gitu. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, tergantung pemahaman si orang tersebut. Jika orang tersebut apatis atau tidak peduli gitu terhadap ilmu atau pengetahuan tentang bahayanya kekerasan seksual atau berzina gitu. Jadi orang tersebut di itu mah tergantung orangnya. Tetapi di lembaga juga sudah berperan aktif, dimulai dari kajian, dari mulai di dalam pengajian itu juga sering ya gitu kita mendengar bahaya dalam kekerasan seksual gitu. Cukup. Mungkin dilanjutkan ke pertanyaan yang terakhir ya. Menurut kakak-kakak sih, bagaimana untuk memastikan bahwa peran agama itu tidak hanya berfokus pada moralitas korban atau victim blaming,
melainkan juga pada tanggung jawab pelaku serta masyarakat luas. Coba diulang. Ulang. Menurut kakak, bagaimana untuk memastikan bahwa peran agama itu tidak hanya berfokus pada moralitas korban atau victim blaming, melainkan juga pada tanggung jawab pelaku serta masyarakat luas? Itu juga ada kaitannya ya dengan yang tadi, yang 5 pokok dalam maqasid syariah, di mana itu juga menyungsung dua namanya, intinya keadilan dan kemaslahatan. Jadi di dalam Islam sendiri, dalam agama sendiri itu harus menjunjung kemaslahatan. Misalkan ada seseorang yang melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu bisa dianggap mereka melakukan kekerasan seksual itu dikarenakan salah satunya itu tidak suka gitu. Tetapi jika suka sama suka itu tidak termasuk ke dalam kekerasan seksual, melainkan itu sudah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Mungkin dari Ayah. Cukup. Tetapi untuk yang tadi suka sama suka itu juga kita bukan berarti memperbolehkan, tapi itu juga sama-sama dilarang gitu. Apalagi melakukannya di tempat-tempat umum seperti di kampus, misalkan oknum dosen atau gimana melakukan kekerasan seksual terhadap muridnya gitu atau mahasiswa, tetapi si mahasiswa juga merasa suka gitu. Nah, itu juga merupakan suatu kesalahan gitu. Itu juga tidak boleh dilakukan gitu, meskipun suka sama suka juga, kecuali sudah menikah. Mungkin dicukupkan sekian pertanyaannya. Sekali lagi mohon maaf ya mengganggu waktunya ya. Teteh, saya ingin bertanya kepada Teteh, bagaimana posisi agama dalam mendorong perubahan sosial agar kekerasan seksual tidak lagi dianggap tabu untuk dibicarakan? Nah, menurut saya dalam agama kan memang sudah diatur ya bahwa perempuan itu harus dijaga, harus dihargai dan lain sebagainya. Jadi posisi agama di sini itu sangat penting untuk dalam konteks sosial untuk mencegah adanya kekerasan seksual pada wanita khususnya gitu. Apalagi memang hal tersebut tuh sangat amat harusnya sangat bisa diamalkan gitu. Apalagi dengan adanya agama tersebut menjadi panduan bagi kita khususnya umat muslim gitu, agar memang kita juga tahu batasan mana yang baik benar-benar, dan salah satunya kita juga tahu batasan bahwa memang kekerasan seksual pada perempuan itu sangat bahaya, dan memang ada ada halnya dalam ada yang dibahasnya dalam agama seperti itu kurang lebih. Dua pertanyaan. Satu lagi ya Teteh. Ya. Apakah ajaran agama bisa menjadi alat pembebasan bagi korban kekerasan seksual, atau sebaiknya justru menambah penderitaan melalui stigma dan penghakiman sosial? Bagaimana tanggapan Teteh? Nah, peran agama itu sebetulnya memang ada hukumannya sendiri gitu kan bagi yang melakukan pelecehan seksual tersebut. Sebetulnya itu bisa menjadi pegangan bagi kita gitu, bahwa memang hal yang disebutkan tersebut dalam agama itu bisa menjadi pegangan atau memang sebagai hukuman gitu bagi yang melakukan dan ataupun korban pelecehan seksual. Namun di sini perlu juga adanya penyesuaian, bahwa memang tidak semuanya dapat diberlakukan gitu. Kalau masalah stigma itu memang pastinya negatif gitu di dalam lingkup sosial. Hanya saja kalau tidak diberlakukannya
hukum agama gitu loh. Kalau memang dibutuhkan, maka stigma tersebut sekali meskipun memang menjadi stigma yang jelek gitu, kalau misal dipergunakan dengan baik itu bisa menyelamatkan gitu loh. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Teh. Sekian dari wawancara saya. Perkenalkan, saya Rasila dari kelas E ya. Mau menanya Bu, tanggapan Ibu, mengapa sih korban kekerasan seksual itu sering disalahkan, victim blaming gitu, daripada pelaku yang diadili? Karena budaya patriarki dan juga stigma terkait hal yang bukan hal yang terjadi, tapi hal yang sebelumnya terjadi dianggap memicu pelaku untuk melakukan kekerasan. Misalkan stigma terkait pakaian yang digunakan korban, stigma terkait kenapa pulang malam, stigma kenapa ke tempat-tempat sepi. Nah, itu yang sering dibiarkan fokusnya, tidak fokus kepada apa yang dilakukan, tetapi malah mengungkit hal-hal yang memang tidak ada hubungannya dengan perlakuan. Itu pertama sering disalahkannya karena memang terjadi itu victim blaming, ya korban menjadi pelaku kan, seolah-olah yang memicu terjadinya tindakan kekerasan. Itu yang sering terjadi. Budaya patriarki masih kuat, stereotip ya, pelabelan negatif terkait korban, bahwa korbanlah yang memancing terjadinya kekerasan. Ya, itu yang memang terjadi. Itu memang budaya patriarki yang memang menempatkan bahkan keberadaan perempuan itu malah itu suatu kesalahan. Keberadaan perempuan suatu kesalahan. Jadi patriarki gitu ya. Budaya patriarki. Ya. Oke. Itu aja. Terus apa lagi? Solusinya sih Bu. Solusinya jangan pernah menormalisasi kekerasan apapun bentuknya, jangan dinormalisasi. Terus selain patriarki juga normalisasi kekerasan seksual itu juga menjadi penyebab stigma terkait korban yang bersalah ya. Karena apa? Karena kita sudah biasa menormalisasi budaya kekerasan, contohnya berbicara kotor, kemudian berbicara seksis, kemudian melakukan catcalling dianggap biasa, itu gitu kan? Nah, itu dianggap biasa. Terus memuji padahal dia sedang menyalurkan syahwatnya, misalnya kamu cantik banget, dunia indah gara-gara ada kamu, misalkan. Itu kan sebenarnya hal-hal yang bersifat seksis dan mengandung nuansa seksual, dan itu diatur dalam Permendikbud, hal-hal yang terkait sesuatu yang bernuansa seksual, dan concernnya adalah tanpa persetujuan korban. Ya, concern di sini bahwa persetujuan itu pada concern saat itu ya, bukan dia pacaran jadi biasanya juga bisa mohon maaf, biasanya dipeluk dicium nggak apa-apa. Pada saat dia melapor, karena pada saat itu dia tidak mau dipegang atau dipeluk dicium, dia melaporkan, pasti akan berpikir biasanya game mereka nggak apa-apa, biasanya juga dia digituin nggak apa-apa. Nah, itu kan menormalisasi, itu concern, nggak ada concern di situ. Kalau concern pada saat itu dia mau, berarti jangan gitu. Itu concern kekerasan di situ tanpa persetujuan korban. Berarti jangan menormalisasi. Jangan normalisasi kekerasan, jangan menormalisasi kekerasan. Kemudian berperspektif korban, harus merasakan korban. Kalau saya di posisi korban, saya seperti apa diperlakukan kayak gitu. Apapun tindakannya, pada saat ada seseorang melakukan sesuatu dan menurut kita itu kok nggak enak ya, saya kok merasa dilecehkan, kok saya merasa kesel ya, berarti tindakan orang terhadap kita itu sudah bentuk kekerasan. Jadi jangan dinormalisasi, jangan nggak apa-apa, mungkin saya terlalu baper, bukan baper, tapi tindakan itu sudah memenuhi unsur kekerasan itu. Ya. Jangan bernormalisasi. Iya, gitu. Jangan bernormalisasi tindakan kekerasan, dan kita harus berperspektif korban dan kawal korban untuk melapor. Terus solusinya lagi sosialisasi. Dalam hal apa? Sosialisasi pencegahan itu harus dilakukan solusinya. Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual, kemudian sosial kita
menimbulkan dampak juga setelah mengalami kekerasan seksual seperti apa dampaknya, ya kan? Kemudian bagaimana itu bisa berpengaruh terhadap masa depan korban. Nah itu kan harus disosialisasikan, termasuk aturan-aturan yang menyatakan bahwa jenis-jenis kekerasan seksual itu ada A sampai Z loh sekarang. Jenis kekerasan seksual itu ada A sampai Z. Apa peran agama juga penting gitu di dalam pencegahan kekerasan seksual? Peran agama ya penting ya, di situ kan sebenarnya peran agama, peran negara, peran masyarakat, norma sosial, norma perilaku itu semua berperan terhadap hal-hal yang terkait dengan kekerasan ini tidak dibenarkan. Tetapi pada prakteknya kan tidak secara sedetail itu dijelaskan. Makanya secara detail kita harus tahu batasan pada saat yang namanya bercanda. Bercanda itu dua arah. Kalau bercanda cuma satu arah kan itu pembulian. Misalkan saya maksud bercanda, ngeledek kamu gitu, bercanda menurut saya ketawa sendiri, kamu nggak ketawa sakit hati, itu kekerasan. Kalau bercanda itu dua arah. Itu harus pahami hal seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Itu aja. Udah itu aja. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Rehan Akbar Firdaus. Di sini saya sedang dengan mahasiswa Unsil dari Fakultas Agama Islam, dan langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut kakak, bagaimana untuk memastikan bahwa peran agama itu tidak hanya berfungsi pada moralitas korban, melainkan juga ada tanggung jawab pelaku serta masyarakat luas? Mahasiswa ya yang terhadap pelaku di masyarakat itu. Nah, dalam agama Islam. Jadi di masyarakat itu agama Islam itu harus menerapkan prinsip kemanusiaan yang adil dan bertanggung jawab, di mana si masyarakat atau yang pelaku itu harus bertanggung jawab atas tindakannya agar tidak terjadi apa yang dia inginkan, seperti apa sih yang kayak tadi pertanyaan tentang moralitas agama yang tidak berfokus pada korban, melainkan juga pada tanggung jawab pelaku serta masyarakat luas. Nah, tetapi harus menggunakan kesadaran etis dan moral yang kuat pada pelaku agar mau bertanggung jawab atas suatu perbuatannya yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Jadi intinya dalam agama itu harus ditanamkannya prinsip ekonomi syariah, yaitu adil dan bertanggung jawab serta dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan itu. Langsung saja ke pertanyaan kedua. Apakah ajaran agama bisa menjadi alat pembebasan bagi korban kekerasan seksual, atau sebaliknya justru menambah penderitaan melalui stigma dan penghakiman sosial? Menurut saya jawabannya itu benar. Ajaran agama itu bisa menjadi alat sebagai pembebasan bagi korban seksual. Namun jika dipahami dari nilai kasih dan nilai keadilan. Namun ketika ajaran itu disalahartikan, maka itu bisa menambah penderitaan korban melalui dari rasa bersalah yang tidak seharusnya. Jadi semua itu tergantung pada cara manusia menafsirkan dan menerapkan ajaran agamanya. Jadi kalau disalahartikan mungkin malah jadi bukan jadi alat pembebasannya. Sekian dari saya dan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.